Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah kembali berkumpulkan kita di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang yang mulia. Allah jadikan kita mulia di dunia, mulia di barzakh, mulia di akhirat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Wa ma lana illa raja' min Allah. Kita tidak ada yang bisa kita lakukan kecuali berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Berharap dari zat yang maha memberi, berharap dari zat yang maha menganugerahkan. Tidak ada yang bisa kita berikan kepada Allah terkecuali adalah mengharap rahmat dari Allah, mengharap ampunan dari Allah, mengharap pertolongan dari Allah, mengharap hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam selalu kita hadiahkan kepada seorang manusia yang sangat berjasa di dalam hidupnya kita, di dalam imannya kita, di dalam ibadahnya kita. Laulahu ma na'rifullah. Jikalau bukan karena Nabi Muhammad SAW, kita tidak akan pernah bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala, apalagi diberikan jalan untuk menikmati ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mengorbankan waktunya, hartanya, bahkan nyawanya agar kita mengenal Allah dan menikmati dan berusaha untuk menikmati ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan berharap ibadah tersebut dilandasi dengan rasa cinta kepada Allah, rasa rindu kepada Allah, rasa ta'zim kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kembali kita menyambung dari kitab Qabas Nurul Mubin, Qabasat Nurul Mubin min Ihya Ulumuddin, talkhis wa tertib yang ditalkhiskan atau diringkaskan, intisarinya oleh guru mulia kita Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim Al-Hafidh, dari kitab yang besar yaitu kitab Ihya Ulumuddin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Radhiyallahu ta'ala ankum ila an qala fi safha 40, safhat 40, satr akhir syekh, illa annahu yalzimu syekh fi irsyadihi al-murida ayugabbiha 'indahu al-ghadab ra'san wa yadhum imsak al-mal ra'san لئلا يتخذ العذر في استبقاء البخل والغضب فإذا اجتهد لم يتيسر له إلا كسر الصورة فيعود إلى الاعتدال والوسط. Di sini kita membahas atau menghabiskan tentang bagaimana kita memahami bahwa akhlak itu bisa berubah-ubah. Akhlak itu bisa bermutasi. Yang mempunyai akhlak baik boleh jadi dia menjadi buruk. Akhlak yang buruk boleh jadi menjadi yang baik, menjadi berubah menjadi baik. Setelah dijelaskan oleh Syekh di dalam kitab ini, beliau mengatakan di akhir bab ini, beliau mengatakan sesungguhnya ya, kecuali apabila hal tersebut harus dilakukan untuk merubah akhlak lebih baik lagi dengan beberapa tahapan, ya, menghancurkan rasa sombong, menghancurkan rasa riya, menghancurkan sifat buruk dari hatinya. Jikalau memang harus dilakukan, maka seorang guru hendaknya dia menegaskan kepada seorang murid yang sedang dia didik untuk membenci atau menjelekkan di dalam dirinya, yang ada di dalam dirinya itu sifat marah. Ya, karena kenapa harus ditetapkan sifat marah itu? Andai kata dia masih tidak stabil amarahnya,
maka seorang guru boleh saja ya untuknya memberikan ketegasan kepada seorang murid agar menghinakan sifat marah, walaupun sifat marah itu terkadang diperlukan di dalam suatu hal tertentu. Akan tetapi ketika melihat murid tidak bisa mengontrolnya, maka boleh seorang guru itu untuk menegaskan kepada seorang murid agar membenci sifat marah secara keseluruhan. Ya, jadi andai kata dia tidak bisa mengontrol sifat marahnya, maka seorang guru hendaknya untuk menegaskan kepada murid, hilangkan rasa amarah. Walaupun rasa amarah itu diperlukan, tapi untuk si murid ini yang tidak bisa mengontrol, hilangkan sekaligus. Ra'san wa yadhum. Kemudian di dalam sifat yang lain, ya, seorang guru juga harus menghinakan menghinakan sifat seorang murid yang masih ada rasa hubbul mal. Maka seorang guru tersebut hendaknya menekankan kepada seorang murid untuk membenci harta, walaupun harta itu baik di berbagai hal. Kenapa? Karena sifat pelit yang begitu tebal harus dihancurkan dengan membenci harta secara keseluruhan, awalan yang pertama. Ya. Kenapa seorang guru ini melakukan keputusan ini? Karena menutup jalan li'alla yattakhidhal udhra, agar si murid tidak lagi mencari-cari alasan untuk membiarkan sifat pelit dan sifat marahnya itu berada di dalam dirinya. Ya, terkadang orang masih beralasan, saya marah nih karena Allah, padahal marahnya belum tentu karena Allah. Masih beralasan terkadang dengan niat-niat tertentunya, akhirnya ketika ditanyakan, saya marah karena Allah, bukankah dalilnya seperti ini, bukannya dalilnya seperti itulah. Ya, mungkin dia seperti itu, tapi bisa jadi orang yang mengikutinya salah jalan. Ada yang marah karena Allah, hatinya sudah betul, hatinya sudah hebat untuk mengontrol marah karena Allah atau marah bukan karena Allah. Tapi kalau seandainya seorang murid ikut-ikutan, ya, guru saya saja marah. Marah guru kamu belum tentu sama dengan marahnya kamu. Guru kamu sudah mempelajari cara marah memang betul karena Allah bagaimana. Tapi kamu seorang murid mau ikut-ikutan, jangan dulu. Kenapa? Andai kata masih belum bisa mengontrolnya, hilangkan rasa amarah, hilangkan rasa cinta harta sekaligus dari hatimu. Sambil mempelajari dari guru itu tersebut bagaimana cara marah karena Allah, bagaimana cara menyimpan harta untuk di jalan Allah, bagaimana cara mengeluarkan dan masuk harta ke dirinya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kenapa guru seperti ini? Biar tidak ada alasan seorang murid itu. Saya tak maulah keluarkan bantuan harta. Kenapa? Saya saja sebagai orang yang masih kekurangan. Nah, ini masih ada alasan. Padahal uang dia, andai kata dia keluarkan 1% saja, 90% masih ada bagi dia. Untuk apa? Untuk dia gunakan untuk dirinya, tapi 1% dia tidak gunakan, tapi beralasan bahwa 1% itu pun masih saya gunakan. Contoh, ada orang minta bantuan, kemudian ditanya, kenapa kamu tidak bantu? Saya masih ada anak,
saya masih ada pelajar, saya masih ada kewajiban ini dan itu yang harus saya tanggung. Padahal andai kata dia gunakan untuk kewajiban itu semua 10 kali ganda sekalipun, masih ada sisa untuk dia membantu orang yang minta bantuan. Paham toh? Jadi apa? Buang sekaligus rasa pelit, buang sekaligus rasa marah. Kemudian, Masya Allah, ini ajib. Ya, dalam kitab ini pun memberikan solusi yang lain lagi. Andai kata enggak mampu, sudah berusaha, lam yatayassar lahu dzalik, dia tidak apa? Tidak bisa juga berbuat seperti itu kecuali dengan menghancurkan, ya, as-saurah ini ada syiddah, dengan kuat. Kasratus saurah, saurah ini ats-tsabtah atau syiddah. Selain Allah tak perlu kita bahas lagi, memang tak boleh sama sekali. Ya, andai kata nggak bisa, bolehlah al-i'tidal, ya, wal wasat, tengah-tengah, jangan marah sampai menghilangkan adab. Ya, maka dalam istilah itu apa? Ada seorang ingin menggapai sesuatu yang baik, maka jangan rusak yang baik. Ya, itu, ya, kebaikan itu tidak merusak kebaikan yang lain. Kalau seandainya satu kebaikan, tapi kebaikan itu merusak yang kebaikan yang lain, maka itu tidak baik. Contoh sederhana saja, ketika Rasulullah SAW mengatakan, maka apa? Maka kata Rasulullah, jangan datangi dengan lari. Lari itu bisa menghilangkan adab, bisa mengurangi kekhusyuan ketika masuk dalam salat, ya, akhlak. Maka ketika berjalan hendaknya dengan sakinah wal wagar. Artinya apa? Sakinah artinya apa? Sakinah adalah dengan tenang, bukan hanya tenang, tapi termasuk sakinah juga adalah husnul hay'ah indal masyi. Ya, jalan yang berakhlak ketika berjalan. Ya, ghaddul basar, menjaga pandangan, wala yaltafit ila ayyi syai'in amamahu wa ila janibihi, dan tidak apa? Tidak menoleh kanan kiri berjalan, ya. Tidak menoleh kanan kiri, tidak melihat suatu yang tidak pantas dilihat tidak perlu. Ya, menghindari yang tidak perlu, berakhlak. Rasulullah idza du'ya iltafata bi jami'i badanihi. Bagaimana Rasulullah dengan sakinah wal wadarnya berjalan, Rasulullah mengajarkan kepada kita bagaimana Rasulullah ketika dipanggil itu tidak menoleh dengan kepalanya saja, tapi menoleh dengan jami' badanihi, semua badannya. Itu yang dipraktekkan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu ketika berdiri untuk pergi dakwah ke mana? Ke Yaman. La'alla ayyahdiyakallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Itu salah satu min asbab hadisnya Rasulullah ketika Sayyidina Ali diutus ke Yaman. Kemudian Sayyidina Ali ketika berjalan, ya, ketika berjalan dipanggil oleh Rasulullah, Sayyidina Ali tidak menoleh. Marhaba ya Rasulullah, mengambil daripada sifat Nabi Muhammad SAW, akhlak yang luar biasa. Tidak apa? Tidak kerasa kerusuk, gerak-geri itu tidak kerasa kerusuk. Sakinah wal waga, ta'anni, pelan-pelan. Ya, dalam segala hal, ya. Dalam segala hal. Hakadha. Ya. Ini artinya apa? Ketika ingin menggapai sesuatu yang baik, ingin dapat takbiratul ihram, imam lah. Bahkan dalam syarahnya mengatakan walaupun kamu terlambat di dalam takbiratul ihram, ya, ingin mendapatkan yang baik, jangan menghilangkan yang baik. Ya. Wama adraktum fasallu wama fatakum. Wudu pun jadi buru-buru juga, jadi cepat-cepat.
Apa kata Rasulullah? Kamu mau sholat, yang kamu dapat sholat. Wa idza fatakum fatimu. Kalau kamu ketinggalan, sempurnakan. Semua ada cara dan akhlaknya. Ya, di situ kaidahnya. Al-haq la yusrif anil haq. Kebaikan itu tidak boleh menghilangkan atau menghancurkan kebaikan yang lain. Kalau seandainya kebaikan yang kamu anggap itu kebaikan bisa menghilangkan kebaikan sebelumnya, maka itu tidak kebaikan. Contoh ketika orang berusaha semaksimal mungkin untuk mencium Hajar Aswad, tapi menggapai Hajar Aswad dia ingin cium itu dengan menyakiti kanan kirinya orang tua, dia tabrak orang tua, dia sikut. Apakah itu berkah? Apakah itu baik? Lah, bisa jadi dia cium Hajar Aswad menjadi haram hukum. Paham toh? Hakada. Ya, kalau nggak bisa juga ya i'tidal. Ya, tidak. Maksudnya ngambil cara tengah. Kadang-kadang begini, kadang-kadang begitu. Masih marah juga, kontrol dengan rasa karena Allah Subhanahu wa taala. Hakadha. Wa ba'd asbabul ladzi bihi yanalu husnul khuluq. Sebab ini matikan saya. Di belakang ada kipas angin, di atas ada kipas angin, keluar perut kembung nanti. Offkan yang ini ya. Sebab alladzi bihi yanalu husnul khuluq. Sebab ya. Di sini Syekh memberikan kita cara agar kita mendapatkan apa? Mendapatkan bagaimana menggapai akhlak yang baik. Qad arafta annahu yarji'u ila i'tidali quwwatil 'aql wa kamal hikmah bijudin ilahin. Ahaduhuma yajudu bijudin ilahin wa kamali fitrin. Kamu telah mengetahui, kata Syekh, sesungguhnya kamu boleh ya, sesungguhnya kamu boleh memahami bahwa kamu bisa memahami bahwa hikmah sudah kita jelaskan di situ. Kalau orang terlalu pintar juga dan dia mengandalkan kepintarannya sehingga dia bisa melupakan Al-Quran dan Sunnah. Contoh, saking pintarnya dan dia mengandalkan hanya kepintarannya, bukan i'timad Allah, bukan mengandalkan Allah, maka dia akan mentafsirkan sesuai dengan kejeniusan dia Al-Quran itu dan hadis itu, sehingga tidak ada tuntunan ulama atau muhaddithin atau mufassirin sebelumnya. Dia menganggap diri dia adalah orang yang hebat di dalam berfikir. Ulama dahulu tidak lebih pintar dari saya, sehingga dia gunakan kekuatan akalnya untuk melanggar itu semua. Kenapa? Karena tidak ada i'tidal, tidak ada kebijakan yang hebat di dalam menggunakan akal pikirannya yang memang jenius tapi salah jalan. Tapi salah jalan. Ya. Sehingga dia pun seringkali dengan akalnya, dengan sempurna akalnya tersebut, dia mengatakan bahwa zaman sekarang dengan modern ini cerdas, tapi kecerdasannya itu menjadi blinger, kata orang Indonesia itu. Ya. Apa namanya? Salah kaprah. Salah kaprah. Sehingga dia mengatakan, bahkan mentafsirkan Al-Quran, ya, sesungguhnya sholat itu untuk mengingatku. Saking pinternya dia mengatakan, berarti hasilnya adalah mengingat, tidak perlu sholat 5 waktu, hanya zikir aja dan ingat aja kepada Allah. Ini pintar, jenius, ingin mentafsirkan, tapi kepintarannya itu adalah menunjukkan kebodohannya. Kepintarannya menunjukkan kebodohan. Itu satu. Yang kedua, contohnya seperti orang-orang yang jenius di dalam teknologi pada zaman ini.
Mereka menciptakan ini dan itu sehingga robot pun mereka ciptakan. Ya, semua dalam genggaman dia, digital dan lain sebagainya. Semua sistem sudah tidak perlu lagi manusia, sistem sudah menjalankan semua. Jenius betul, ya jenius. Tapi mereka yang jenius itu ketika mengandalkan mereka punya negara yang hebat, mereka punya sistem yang hebat, mereka punya teknologi yang hebat dari kejeniusan mereka, tapi di dalam kejeniusan mereka tidak ada iman pada Allah Subhanahu wa taala, apakah itu disebut dengan cerdas? Maka Habib Umar pernah mengatakan, sepintar-pintarnya orang tapi tidak beriman, maka dia paling bodohnya orang. Sepintar-pintarnya orang menciptakan apapun yang dia ingin ciptakan dari kemajuan dunia pada zaman ini, tapi tidak ada iman pada Allah, maka dia orang yang paling bodoh. Ya, makanya kamu tahu di sini berbuat berakhlak yang baik itu perlunya dengan i'tidal, ya, kebijakan yang adil di dalam menggunakan kekuatan akal. Dan juga tidak menggunakan kebijakan di dalam keadilannya untuk untuk menyalurkan kebijakannya itu, maka dia akan salah. Ya. Contoh mengiyakan kebijakannya itu yang tidak dia gunakan dalam i'tidal syar'i, dia akan kalah dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Contoh, kita dijemput atau kita sebagai ulama yang dianggap ulama, mudah-mudahan kita bermanfaat ilmu kita untuk umat. Andai kata kita sebagai tokoh lah yang dianggap oleh masyarakat sebagai ustadz atau guru atau muallim atau habib, dijemput ke satu acara kedua, kebijakanmu itu tidak kamu gunakan. Ya, yang di sana buka aurat, yang di sana menyanyi, yang di sana ada orang bercinta, berpacaran, dan kamu hadir di situ, ka'annaka tuqinu ala dzalik, ka'annaka ma'hum, seakan-akan kamu bersama mereka. Nah, kebijakan ini salah. Kebijakan ini salah. Contoh dalam rumah tangga saja, di dalam rumah tangga hanya memikirkan diri. Quran, tahu-tahu ibunya lagi masak, garamnya habis. Habis. Yang bijak adalah tutup Al-Quran sebelum disuruh kamu yang beli. Ini yang bijak, yang salah, seakan-akan dia paling ahli hikmah. Nanti bu, garam tuh tak bisa masukkan kita dalam surga. Ini saya lagi ngaji nih, jangan putus saya ngaji Quran. Oh, ngaji. Dia rela ibunya menutup aurat dulu, naik kereta, beli, turun lagi, dia dengan tenangnya di rumah, santai, tidak bantu ibunya, dia baca Quran. Dia anggap dia sedang ibadah itu. Hah? Nah, ini hikmah yang salah. Hikmah yang kewajiban kamu bikinkan saya kopi. Berdalil apa? Saya ini suaminya, wajib dia taati. Saya ini suaminya, wajib dia hormati, wajib dia layani. Dia tidak pikirkan dia istrinya sedang capek, sedang penat. Nah ini, bagaimana sifat baik ini bisa didapati dengan i'tidal syar'inya, pandai-pandai memberikan hukum di dalam diri, pandai-pandai menggunakan akal dan hikmah yang dia miliki. Ya, tidak semua baik itu dianggap baik jikalau salah jalannya. Sering Habib sampaikan juga, ya. Waktunya tidur dia menghafal. Ini banyak Ustaz Zul, ya. Santri itu begitu. Kalau sudah diberikan semangat dikit dia semangat sangat. Sebelum subuh dia baru tidur. Wala qiyamul lail, ketika dibangunin dia tidak qiyamul lail. Waktunya bangun dia tidak bangun. Setelah subuh baca adkar dan ada daras halaqah, di daras dia ngantuk. Gara-gara apa? Gara-gara semalam yang harusnya dia tidur, dia tidak tidur. Yang wajib bagi dia apa?
dia dengarkan apa yang disampaikan oleh gurunya di halaqah, bukan dia tidur gara-gara yang dianggap baik itu semua tak baik. Paham toh? Akada, ya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wa hadza yahsul 'alal wajhain. Nah, ini akan kita dapatkan dengan dua hal. Yang pertama, sudah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, memang jud ilahi, anugerah dari Allah. Ada orang yang tanpa berusaha, tanpa apa? Tanpa ijtihad, tanpa berusaha, ya. Kenapa ini? Dia tanpa berusaha, tanpa berusaha untuk mendapatkan sifat baik, tapi sudah tercipta sendiri. Ya, kahaulai as-salihun. Seperti mereka orang-orang saleh, mahfuz min inda wiladatihim. Mereka sudah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari apa? Dari apa? Dari lahir sudah. Sudah dari lahir. Akhlaknya baik, ya. Rajin ibadah. Ada orang seperti itu, ya? Ada. Pilihan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita tak perlu bahas tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad maksum, tidak perlu dibahas lagi, tapi ini manusia selain nabi. Ada yang seperti itu, ada. Ya. Terkadang di antara orang-orang yang ada di hadapan kita pun sudah tercetak lahir baik, lahir berakhlak, ya, lahir sudah punya husnul khuluq, ya, lahir sudah punya husnul khuluq. Dari mana itu dapatnya? Jud ilahi, ya, murni dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam istilah tauhidnya itu ada kasbi, ada wahbi. Ya, yang langsung dari Allah ini wahbi, hibah dari Allah, pemberian langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua apa? Wa kamalin fitriyin, ya, dengan kecerdasan yang atau kebersihan yang sempurna. Dengan pilihan, dia lahir dengan memang sudah dapat dari Allah, dengan dan kesempurnaan fitrahnya dia, kesempurnaan wujudnya dia sudah. Ada yang dinamakan dengan aslul khilqah, ada yang dinamakan dengan aslul fitrah. Aslul khilqah itu bihamlin nafsi alal a'mal allati yaqtadhiha al khuluqul matlub. Yang kedua, untuk menggapai sifat yang baik itu apa? Yang kedua caranya yaitu dengan mencarinya, berusaha untuk mendapatkannya. Dengan bagaimana? Bil mujahadah, dengan bersungguh-sungguh. Dan diri, melatih diri banyak caranya. Ada yang dengan khalwah, yaitu uzlah, tidak berjumpa dengan orang lain, atau uzlatus sughra. Uzlatus sughra juga berbagai macam cara. Ada yang menutup kepalanya dengan toilasan, ada yang berpuasa bicara dengan orang lain, seperti yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq pada saat itu, berriyadhah, ya, melatih dirinya dengan uzlah. Uzlah apa? Uzlah sughra, ya. Sayyidina Abu Bakar tidak pernah uzlah diam, ya. Itu yang dilakukan oleh Sayyidatuna Maryam untuk melatih dirinya atas gempuran fitnah yang saat itu dia dapati, difitnah berzina, difitnah dan lain sebagainya, apa? Untuk berpuasa 3 hari, puasa apa? Puasa cakap. Kalau kita ini batal terus puasanya. Hah? Apa saja yang penting, tak penting, bebel saja. Ya. Terkadang man katsura kalamuhu katsura kizbuh. Orang yang banyak cakap itu mau tak mau nanti banyak bohong. Dibahas oleh para ulama, gimana caranya orang yang banyak cakap itu banyak bohong? Apakah banyak cakap itu
bisa menyebabkan banyak bohong? Ya. Saking banyaknya dia cakap, dia sudah candu, tahu candu? Candu dengan cakap, sehingga tidak ada bahan untuk cakap, dia buat-buat cakap. Habis bahan, maudhu'nya habis, tajuknya habis. Akhirnya saking senang dia nak cakap lagi, udah cerita bohong. Nah itu. Ya, kalau sudah banyak cakap, banyak bohong. Nah ini susah nih kalau sudah kecanduan cakap nih. Mau uzlah bagaimana? Mau riyadhatun nafs bagaimana? Makanya Rasulullah itu selalu menekankan dalam dua hal yang sangat Rasulullah tekankan. Selain yang lainnya pun ditekankan, tapi yang paling sangat ditekankan Rasulullah apa? Hati dan lisan. Ya. Bagaimana cara ini, cara itu ya Rasulullah? Alaika bikaffi hadza. Hendaknya kamu untuk nih cukupi ini. Maksudnya apa? Lisanmu ini di yang sekarang ini yang kita duduk yang paling banyak cakap, ya Habib lah di sini. Hah? Banyak cakap, mudah-mudahan cakapnya tak bohong. Hah? La ilaha illallah, astaghfirullah min qaulin bila amalin, astaghfirullah min qaulin bila amalin, nasallallahu min qaulin bila amalin. Nasallallahu alaihi wasallam. War riyadhah bihamlin nafs, mengekang hawa nafsu. Ya, alal a'mal, dengan amal-amalan. Ada amalan yang berbentuk ibadah, ada amalan yang berbentuk tamrin, apa namanya? Latihan. Amalan seperti berpuasa. Amalan seperti mengisi waktu dengan mengaji Al-Qur'an. Daripada saya begini, mending saya baca Al-Qur'an dan lain sebagainya. Ya. Allati yaqtadhiha al-khuluqul matlub, yang mana amalan itu ya menuntut dia untuk menggapai akhlak yang dia inginkan, akhlak yang memang dia sedang cari. Contoh, dia ingin berakhlak baik, bercakap sopan santun, contoh. Nah itu tadi yang pertama harus dia lakukan apa? Tahan cerita banyak-banyak, banyak cakap itu tahan. Diam. Satu. Dengan yang kedua, sibukkan dengan zikir. Ketika Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu meletakkan batunya di dalam mulut, untuk apa? Untuk dia berpikir, kalau saya berbicara ini manfaat, baru saya keluarkan, saya akan cakap. Tapi kalau tak manfaat, saya tidak akan keluarkan batu dari dalam mulutnya. Hakadha, ya. Dengan amal-amalan, baik dengan ibadah ataupun dengan sesuatu tamrin, ya. Contoh, tidak bisa ingin berakhlak yang baik, menjaga mata dari maksiat. Menjaga mata dari maksiat bagaimana? Dengan menundukkan mata, dengan tidak banyak keluar rumah, ya. Dengan naudzubillah min dzalik, sekarang ini adanya handphone, dengan mematikan handphone kecuali yang betul baru dia hidupkan. Riyadhah di situ. Ya. Dan di situ pun dengan amal galbiyah, yaitu apa? Menghadirkan Allah. Oh, saya di dalam kamar nih tak ada yang tengok, tapi Allah tengok. Saya dalam kamar nih tak ada yang lihat, tapi Allah lihat. Muraqabah, memperhatikanmu. CCTV Allah tidak luput dari manapun, dari siapapun. Dimanapun kalian berada, rasakan itu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Faman arada tahsila khuluqil jud, maka barang siapa yang menginginkan untuk dapat akhlak yang baik, fayatakallaf ta'ati fi'lal judi wa huwa badlul mal. Artinya apa ini? Lawan dengan kebalikannya. Kamu ingin menghilangkan sifat pelit, ya, contoh, maka paksa dirimu untuk memberikan kebaikan itu. Seperti apa? Badlul mal,
keluarkan hartamu. La yazalu yuwadhibu alaihi takallufan wa yutalib bihi nafsahu hatta yasira tab'an lahu wa yatayassaru alaih. Masih terus dia lakukan itu, paksa diri dia dan meminta dirinya untuk melakukan itu, sehingga apa? Sehingga mendesak hawa nafsunya yang tadinya buruk hingga menjadi baik, dan itu pun akan terasa mudah baginya ketika dia sudah istiqomah. Memang pertama sulit, susah, berat, tapi kalau sudah terbiasa, sudah hancur hawa nafsunya, maka senang, ya, maka mudah bagi dia untuk melakukan kebaikan apapun yang dia inginkan. Mudah bagi dia untuk melakukan yang dia inginkan. Contoh kecilnya saja yang kita selalu alami lah. Hari pertama Ramadan berat, puasa hari pertama, ya Allah, masih ingin minum tengah hari, ya, macam ingin batal. Tapi sudah hari ke-7, apalagi sudah pertengahan, puasa itu macam biasa sajalah. Tidak haus, tidak lapar, bahkan buka puasa pun boleh ditunda sampai pukul 8, pukul 9. Kenapa? Karena sudah terbiasa. Ya, karena sudah terbiasa. Orang yang baru belajar Al-Quran, 1 juz itu macam berat sangat, ngantuk, pening kepala, mata macam rabun, abu-abu. Tapi kalau sudah terbiasa, hizib Quran 1 jam itu 10 menit selesai. 1 juzu itu 10 menit selesai. 15 menit selesai. Ya. Ada istilah kalau dalam bahasa Indonesianya itu, ala bisa karena biasa. Ala bisa karena biasa. Dia bisa melakukan itu semua karena udah terbiasa. Contoh orang berenang lah. Pertama kali berenang macam nak tenggelam terus. Swimming. Kalau udah terbiasa, udah macam buaya dia. Berendam 3 jam tak nak naik. Kenapa? Karena terbiasa dan sudah dia kuasai itu. Makanya sistem yang dilakukan oleh para ahli tasawuf ini menguasai dulu, kemudian mudah untuk dia jalankan. Kuasai hawa nafsu, kuasai syahwat, ya, kuasai akhlak, maka dia mudah. Ya, jadikan hati itu sebagai pemimpin, maka hati yang dididik, jawarih semuanya adalah prajurit. Hati sudah dipegang, semuanya prajurit akan tunduk pada hatinya. Hakadha. Ya Allah bitaufik hatana fik. Mudah-mudahan Allah berikan taufik pada kita, hidayah kepada kita, mudah-mudahan kita diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzalika man arada tahsila khulqit tawadhu. Ya, tadi itu cara kita agar kita mendapatkan sifat dermawan, ya. Cara kita mendapatkan sifat dermawan bagaimana? Paksa diri kita untuk infak saja. Ya, ada duit 10 ringgit, infakkan 5 ringgit. Ada duit 100 ringgit, infakkan 50 ringgit. Paksa. Bila perlu berpuasa, jangan jajan, jangan belanja. Saya ada uang nih 30 ringgit, buat apa? Makan hari ini. Kerja saya harus habiskan uang 30 ringgit. Bagaimana untuk jadi orang dermawan dan Allah bukakan pintu rizkinya? 30 ringgitnya dia infakkan, dia puasa. Nah, ini terbiasa ini nanti akan mempunyai sifat dermawan. Aduh berat beb, aduh memang berat. Siapa kira akhlak baik itu mudah? Tak, susah. Ya. Dan mahal. Mahal. Wa kadzalika man arada tahsila khulqi tawadhu yuwadhibu ala af'alil mutawadhi'in bimujahadatin wa takallufin ila yasira tab'an lahu. Ini juga berlaku kepada orang yang ingin mempunyai sifat tawadhu, merendahkan diri, menghilangkan sifat sombong dalam dirinya, sifat ujub dalam dirinya. Bagaimana caranya? Terus menerus dia melakukan amalan-amalan orang yang
rendah diri. Dengan apa? Mujahadah, memaksa dirinya, ya, sampai sifat itu menjadi sifat asli, tobaan, menjadi sifat yang natural. Tadinya sifat paksaan, lama-lama dia paksakan, berusaha, mujahadah, lama-lama menjadi sifat yang kekal. Ya. Apa amal mutawadhi'in? Banyak. Ya. Amal mutawadhi'in, amal-amalnya orang tawadhu apa? Banyak. Ya, tetap yang Habib katakan tadi, amal-amal itu ada amal ibadah, ada amal tamrin, ada amal latihan. Amal ibadah seperti apa? Seperti selalu mencium tangan orang tuanya, mencium tangan gurunya, ya, kemudian yang hal-hal ibadah lah, ya, kemudian berpuasa juga bisa bertawadhu, ya, puasa juga membuat kita tawadhu. Kemudian apa? La yatasaddar 'alal majlis, tidak mau mengedepankan dirinya di dalam majelis, ya. Berbeda dengan pelajar, ya. Pelajar itu yang paling baik adalah duduk yang paling depan. Nah, ini kita bahas tentang awam. Kalau pelajar berbeda. Oh, saya pengen belakang. Itu guru kita paling marah itu. Kalau santri pengennya duduk paling belakang saja, betul saja. Sampai depan kosong. Macam gurunya macam harimau nak terkam dia. Ya. Murid yang paling bagus itu adalah murid yang berlomba di depan. Keberkahan dengan guru itu yang paling dekat dengan guru yang paling berkah. Ya, karena nafas-nafasnya guru itu berkah dan bisa menjadikan fatah baginya. Ya, pandangan guru, nafas gurunya dekat dengan jasad gurunya, itu min asbabil futuh. Bisa menyebabkan futuh. Apa itu futuh? Ilmu ladunni. Allah bukakan ilmu ma laysa lahu fil kitab, yang tidak ada di kitab. Wa yafham bima fahimal akharin, dan memahami dengan pemahaman orang yang mendapatkan ilmu dari luar kitab. Ya. Kalau orang dapat futuh itu terkadang dia tidak perlu lagi dapat penjelasan yang lebih dalam, kecuali dia langsung faham. Dan dia akan rasakan ketika dia sudah mengajar, oh dulu saya tak paham, sekarang saya bisa mengajarnya. Itu futuh. Salah satunya, ya. Ilmu laduni, ilmu wahbi, ilmu yang Allah berikan kepadanya. Allahumma inna nas'aluka al-ilma ladunni wa mashrabas safil hani ya wahhab ya ghani. Allahumma iftah alaina futul arifin wa yufaqqihna fid din wa yu'allimna ilma ta'wil wa malaikatil mugarrabin. Hakadha. Amin ya rabbal alamin. Ingin bersifat tawadhu dengan tamrin bagaimana? Kata para ulama, al-barakah fil birkah. Al-barakah fil birkah. Nah, ini kalau santri nak lakukan nih sangat bagus. Apa itu al-barakah fil birkah? Keberkahan itu ada dalam tandas. Bingung bagaimana? Keberkahan ada dalam tandas. Keberkahan itu adalah ada di dalam tandas. Apa bahasa jamban, ya? Gimana keberkahan? Dulu ulama Hadramut, Jabiyah itu kalau para santri itu berebut dia untuk bersihkan. Dia yang bersihkan. Malam-malam dia curi waktu sudah. Dia sikat kamar mandi. Untuk apa? Kasrul galab. Menghancurkan hatinya. Maksudnya menghancurkan egonya, menghancurkan sombongnya dengan menyikat yang najis kamar mandi, mengepel tempat sendal, menyusun sendal temannya. Ada gak kita di sini? Selepel sendalnya dia susun. Ah, ini salah satu tamrin untuk tawadhu. Bukan sebaliknya, ada teman ambilkan sendal dia, oh masya Allah, dia hormati senior ya. Dia hormati senior, saya senior dia, junior, pantas dia khidmat sama saya. Oh, bukan waktunya, belum. Sebaliknya harus susun sendal temannya, ya, rapikan buku-buku, bukan sampai kamu nih rapikan,
Bukan. Tapi oh ini ada satu murid Habib di mana? Di Dar As-Sofa itu. Masya Allah. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan. Tidak disuruh dia bersihkan majelis. Tidak disuruh dia menyapu. Kerjaannya tiap hari puasa saja. Orang Malaysia. Orang Malaysia. Salah satu murid. Sampai kebiasaan dia itu menular kepada santri yang lain. Ya. Tidak disuruh menyapu, dia sudah menyapu. Yang lain istirahat, dia menghafal. Dia belajar. Dan diperhatikan oleh ustadz yang lain, dia pun di kelas yang wajib dia tak mengantuk. Ajib ini. Ya. Kalau dia masuk ke ruang majelis, sendal-sendal teman-temannya dia rapikan. Bukan khidmah wajib itu. Tapi memahami betul apa yang disampaikan oleh gurunya sehingga dia praktekkan. Tidak pernah kita dengar suaranya lebih keras dari yang lain. Kalau cakap sama gurunya tunduk. Ya. Masya Allah, tabarakallah. Ini adalah sifat akhlak yang diinginkan oleh setiap guru kepada muridnya. Sehingga apa? Sehingga keberkahan itu akan mudah baginya untuk dia dapatkan. Selepet temannya dia rapikan. Malam-malam daripada dia tak boleh tidur, ya, masuk ke dalam tandaslah, bersihkan. Kasrul syahwah. Menghancurkan apa? Syahwatnya. Menghancurkan kesombongannya. Ya. Lagi mau cuci atau basuh baju, tawarkan dengan temannya atau yang lagi sakit, ambil baju pakaian yang kotor, cucikan. Apakah itu hina? Tak, orang anggap hina. Terserah orang anggap hina saya. Yang penting saya dengan Allah bagaimana. Yang lagi sakit berebut, ambilkan makan, antarkan dia, padahal bukan tugas dia. Ini amal mutawadhi'in. Amal-amalan orang yang tawadhu. Ya. Dulu zaman kita ketika dididik oleh Habib Munzir itu, subhanallah, berebut untuk cucikan pinggan, tarik-tarikan. Ya. Bukan, siapa nih? Saya kemarin sudah cuci pinggan, kamu hari ini. Bukan malah dia berebut, tapi dia untuk bebaskan diri dia. Ya. Malas itu juga adalah sifatnya orang sombong. Salah satu penyakit yang dimiliki oleh orang sombong itu pemalas. Sifat malas. Ya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Makanya kalau ingin mempunyai sifat tawadhu, ya, yuwadhib ala a'malil mutawadhi'in, ya, bimujahadah. Wa jami'il akhlaq al-mahmudah tuhsalu bihadza tariq. Setiap akhlak yang baik yang ingin kamu dapatkan, akhlak-akhlak apapun itu, ya, dermawan, tawadhu, rendah diri, menghormati satu sama lain, apalagi sifat ingin membantu sesama, ya, sifat pemaaf, ya, sifat pemurah senyum, pemurah hati. Itu semua kalian bisa dapatkan dengan cara itu. Dengan cara apa? Mengamalkan apa yang sebaliknya yang hawa nafsu kamu ajak. Lawan hawa nafsu kamu mengajak apa, itulah yang akan membuat kamu terbentuk menjadi akhlak yang baik. Qala Allah Subhanahu wa taala fi shalah. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Sesungguhnya, ya, dia adalah besar, azim, kabirah, besar, agung, artinya susah,
Ya, susah. Untuk mendapatkannya itu susah. Illa alal khosyin, kecuali orang yang betul-betul bermujahadah yang sungguh-sungguh. Khusyuk artinya apa? Khudu', merendahkan dirinya betul-betul sehingga dia bisa mengatur hawa nafsunya, maka itu mudah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, u'budillaha fi ridha wa illam tastati' fa fi sabri ala ma takrahu khairun katsir. Beribadahlah kepada Allah, menyembahlah Allah Subhanahu wa taala. Jikalau kamu tidak bisa, ya, beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ridha, dengan ikhlas. Dengan ridha, dengan ikhlas. Maka jikalau kamu tidak mampu, maka lakukanlah dengan sabar. Lakukanlah dengan sabar atas apa yang kamu tidak suka dari itu, maka itu adalah kebaikan yang sangat hebat, sangat banyak. Jadi wasta'inu bisabri wassalah, ya. Untuk melakukan apapun, minta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala dengan sabar dan menghadap Allah dengan salat. Ya. Apa kata Rasulullah SAW? Beribadalah dengan ridha. Beribadah dengan ridha menuntut kita untuk mencintai Allah sebelum beribadah. Tidak mungkin orang itu ibadah kecuali dengan ridha, dengan ikhlas, dengan tulus, kecuali dengan dasar cinta. Dengan dasar cinta, maka dia akan melihat sesuatu apapun ketika dia mencintai Allah, yang dia pandang adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pernah Habib jelaskan bahwa mungkin pernah Habib sampaikan, ketika kita sekarang ini sholatnya kita, puasanya kita adalah ibadah yang masih kita lakukan dengan beban. Tahu arti beban? Macam terpaksa. Apa maksudnya Habib? Ya, sholat terbeban atau terpaksa gara-gara takut neraka. Aduh, kalau saya tak sholat, nanti saya masuk neraka. Kalau saya tak puasa, nanti saya masuk neraka. Atau bebannya seperti ini, ingin dapat surga dengan sholat. Bebannya ingin dapat surga, beban itu. Coba belajar untuk ibadah, sholat, dan lain-lainnya itu atas dasar cinta. Bukan tidak kisah, tak hirau antara adanya surga atau neraka. Sholat, andai kata, tanya diri kita, andai kata tidak ada neraka, apakah kamu sholat? Itu coba tanyakan. Andai kata tidak ada neraka, ya, apakah kamu masih sholat? Yang tidak sholat 5 waktu maka tidak apa-apa, tidak masuk, tidak berdosa. Apakah sholat 5 waktu? Wallahu alam. Yang ada akan terjadi seperti sholat duha, ada yang sholat, ada yang tak. Qobliyah ba'diyah, ada yang sholat, ada yang tidak, betul? Kenapa? Karena tak wajib, karena meninggalkannya tidak berdosa. Sholat 5 waktu, kenapa selalu ditekankan atau berusaha untuk tidak meninggalkannya? Karena apa? Karena takut neraka atau ingin dapat surga. Beban atau tidak itu? Beban dalam istilahnya. Coba dia rasa cinta, coba. Maka sholatnya tidak terbebani. Seperti dia akan menganggap bahwa semuanya itu karena Allah, ya. Al-Imam Rafi'i mengatakan wala syaribtu zulala illa wajadtu khayalaka minhu dunal ka'si. Kata Imam Rafi'i, tidaklah aku minum di dalam satu cawan cangkir
terkecuali yang aku dapatkan di dalamnya adalah memikirkanmu saja, bukan air yang ada dalamnya. Kenapa? Karena cinta di situ. Dia tidak saksikan ada air, tapi karena cintanya dia melihat orang yang dia cintai. Dia melihat zat yang dicintainya. Tidak ada beban hidupnya dengan cinta, jikalau dengan dipenuhi dengan cinta. Contohlah kalau orang sedang bercinta atau berpacaran sebelum menikah. Nah, sebelum menikah contoh, Bang, semangat dia hidupkan kereta. Pukul 2 malam dia cari. Dia tinggal di Jasin, dia cari di Alur Gajah. Saking dia cintanya. Dia bawa kereta itu beban tak? Tak beban, sambil nyanyi dia. Alhamdulillah, saya carikan roti canai buat calon saya nih. Beban tak dia bawa kereta tuh? Dia cari itu beban tak? Dia lakukan beban atau dia lakukan senang? Gembira? Gembira. Bahagia dia. Naik motor sekalipun, hujan, lantaklah dia jalan. Hujan sekali, hujan air, bukan hujan batu. Ini untuk saya, orang yang saya cintai ini. Sambil nyanyi pula dia di motor. Beban? Beban tak? Tak beban. Kenapa dia lakukan kenapa dia lakukan tidak beban? Karena dia lakukan atas dasar cinta, walaupun cinta buta itu. Cinta yang masih cinta haram. Kenapa? Belum halal. Paham tuh? Nah, itu istilahnya. Kalau dilakukan dengan dasar cinta, maka tidak ada beban. Ya. Hakadha. Ya Allah bitaufiq hatta nafiq. Wa innama maqsudul ibadat ta'thiruha fil qalb. Tidaklah ibadah itu diniatkan untuk kita lakukan kecuali ingin mendapatkan efek atau impact di dalam hati kita. Ada bekas di dalam hati kita. Wa innama yata'akkadu bi kathratil mu'adhabah. Tidak akan pernah dia dapatkan efek yang kuat kecuali dengan istiqamah. Kecuali dengan apa? Istiqamah. Bi kathratil mu'adhabah. Dia jaga istiqamahnya. Wa ghayatul akhlaq ay yanqati'a 'anil nafsi hubbud dunya wa yarsakh fiha hubbullah ta'ala. Punca daripada akhlak yang baik itu apa? Terputus dari dirinya cinta baik adalah, lihat di sini apa yang Habib jelaskan tadi panjang lebar. Yarsakh fi qalbihi hubbullah. Tertanam betul dalam dirinya itu cinta kepada Allah, maka akan timbul akhlak yang baik. Tidak akan sempurna akhlak kecuali ada cinta kepada Allah. Selesai. Ya. Makanya di situ ada sangkut pautnya dengan cinta Allah di situ, dengan akhlak yang baik. Akhlak yang baik itu akhlak apa sih? Akhlak yang secara keseluruhan mengikuti Nabi Muhammad SAW, betul? Akhlak yang baik itu akhlak yang mengikuti akhlak Nabi Muhammad SAW. Maka akhlak yang mengikuti akhlak Nabi Muhammad tidak boleh diasingkan dari cinta. Ikuti akhlak Nabi Muhammad. Natijahnya apa? Allah akan buat kamu cinta kepada Allah. Maka tidak bisa dipisahkan cinta kepada Allah dengan akhlak yang baik. Cintanya tidak bisa dipisahkan dengan akhlak. Begitu juga akhlak tidak bisa dipisahkan dari cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi yang lebih nikmat lagi itu farq man kana khatib wa man kana makhtub. Berbeda sekali orang yang dilamar dengan orang yang melamar. Kata Habib Umar di salah satu qasidahnya, farqu ma baina kana khatib wa man kana makhtub. Sangat berbeda sekali orang yang melamar dengan orang yang dilamar. Ya. Seperti jamaahnya Abu Musa al-Asy'ari ketika mendatangi Nabi Muhammad SAW mendapatkan khatam dari Allah Subhanahu wa taala bahwa mereka adalah orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dicintai itu susah. Kalau mencintai boleh kita bermujahadah, menggapai cinta Allah kepada kita itu yang sulit.
Ada tak caranya Habib biar kita dicintai oleh Allah? Tadi Habib sebutkan. Kalau kamu ingin dicintai Allah, kalau kamu mencintai Allah, maka ikuti Nabi Muhammad. Natijahnya apa? Kamu akan dicintai Allah dan kamu akan dibuat sebagai orang yang mencintai Allah dengan akhlak. Ya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Makanya anugerah dari Allah dan kita pun ridha dengan Allah Subhanahu wa taala atas yang Allah sudah takdirkan. Ada orang yang dilamar oleh Allah untuk menjadi kekasihnya, ada orang yang melamar Allah untuk menjadi kasih. Jauh sangat. Jauh sangat. Kalau kita melamar perlu susah payah, perlu keluar biaya. Tapi kalau dilamar duduk manis, selesai urusan. Ya. Amma idza kanatin nafsu bil 'adah tastalidhu bil batil wa tamilu ilayhi fa kaifa la tastalidhu al haqq idza ruddat ilayhi wal tazamatil muwadhaba alayhi. Amma idza kanatin nafsu bil 'adah, adapun apabila hawa nafsu kita itu dengan kebiasaannya sudah merasa lezat dengan kebatilan, ya, dan selalu condong kepada keburukan, ya, fa kaifa la tasalidzul haqq idza ruddat ilaih waltazamatil muwadhaba alaih. Maka bagaimana, ya, hawa nafsu itu tidak merasa lezat dengan kebaikan apabila dia, ya, dilawan dengan hal yang bertolak belakang dengannya, ya, waltazamatil muwadhaba alaih, dan dia pun akan merasa mudah untuk muwadhabah atas itu. Artinya seperti ini. Artinya seperti ini. Ketika hawa nafsu tidak dididik, masih dalam liarnya dia, masih dalam, kan? Begitu juga jikalau hawa nafsu diarahkan kepada sesuatu yang benar, dididik untuk terbiasa dengan hal yang benar, maka lama kelamaan dia akan menikmati kebaikan sebagaimana dulu dia menikmati keburukan. Dia akan selesa dengan akhlak yang baik sebagaimana dulunya dia sangat selesa dengan akhlak yang buruk. Dengan apa? Muwadhabah wa ghahrun nafs. Istiqomah, dan dia hancurkan hawa nafsunya, ya. Wallahu alam bissawab. Mudah-mudahan Allah berikan kita taufik dan hidayah. Amin ya rabbal alamin. Wa ma taufiqi illa billah. Ya, tidak ada yang ini. Hawa nafsu ini, ya, seperti anjing yang menggonggong ketika masuk ke dalam rumah seorang yang punya anjing peliharaan. Kalau kita pukul anjing itu semakin kuat menggonggong. Kalau lepas talinya kita mati digigitnya. Caranya untuk mendiamkan, menjinakkan anjing itu bagaimana? Panggil tuan rumahnya. Dengan satu kata saja, "Hei, siapa mungkin namanya? Bobby," kan? Ya. Diam dia. Kalau kita baling, makin kuat, makin kuat dia. Kita buat marah, makin marah lagi, lepas talinya, selesai kita. Ya, tapi caranya bagaimana? Panggil tuan rumahnya, panggil tuan anjing itu. Dia dari jauh udah cakap, stop, diam deh, masuk kita, aman. Hawa nafsu ini anjingnya, tuan rumahnya siapa yang miliki hawa nafsu? Allah. Kita minta sama Allah agar hawa nafsu kita baik, selesai. Jangan i'timad ala nafsik, la ta'tamid ala nafsik, wa'tamid ala Allah. Jangan terlalu
sombong beriktimat kepada dirimu, bergantung pada dirimu. Iktimat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam bisawab. Mudah-mudahan apa yang kita dengarkan, kita baca bermanfaat untuk dunia dan akhirat kita. Dan Habib minta maaf duduk di atas, Ustaz Zul minta maaf duduk di atas nih. Lebih bagusnya duduk di bawah sebetulnya, ya. Karena ketawaduan beliau, masya-Allah, kita masih muda diizinkan untuk duduk di atas. Alhamdulillah kita dihadiri juga para asatidzah, banyak ustadz-ustadz di sini, ya. Murid-murid tuan guru kita, masya-Allah. Mudah-mudahan Allah berikan manfaat untuk kita dan bermanfaat untuk umat apa yang kita sampaikan, dan kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala ilmu yang kita dengarkan hujjah lana la hujjah alaina, mudah-mudahan menjadi saksi baik di hadapan Allah, bukan menjadi saksi yang mencelakakan kita kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nastaghfirullah min qaulin bila amalin, nastaghfirullah min qaulin bila amalin, nastaghfirullah min qaulin bila amalin. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan setidaknya dari sahibul muallif al-kitab, dari Habib Umar bin Hafid, ya, dari Syekh al-Imam al-Ghazali. Mudah-mudahan nafahat, asrar wal barakat yanzil alaina wa fi hadzal makan wa fi qulubina, yumtir alaina, yumtir ala qulubina wa afidatina, amtar rahmah wa amtarus sakinah wa amtarur rahmah wa amtarul anwar wa amtarul mahabbah wa amtarul husnul khuluq wa amtarul ittiba' li sunnati sayyidil mursalin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. ولا تجعل منا ولا علينا شقيا ولا محروما. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل.